Hari ini kita akan belajar dari Nats Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pernah saya berjumpa dengan seorang yang menamakan dirinya Kristen, ya. Pada waktu itu saya melayat di rumah duka, lalu sempat berbicara. Nah, kemudian Bapak itu bertanya pada saya, katanya menurut ajaran Alkitab orang yang percaya kepada Yesus itu pasti selamat. Oh iya, saya bilang. Bukan saya yang katakan, tapi Alkitab. Kalau gitu enak ya menjadi orang Kristen. Karena pasti selamat. Berarti bisa bebas berbuat dosa, dia bilang gitu. Oh, saya bilang tidak. Bukan itu yang diajarkan Alkitab. Lah iya kan? Karena sudah pasti masuk surga. Berarti orang Kristen boleh bebas berbuat dosa. Nah, saya bilang tidak begitu. Lalu saya memberi penjelasan pada dia. Justru karena orang Kristen sudah menerima anugerah Tuhan, sudah menerima keselamatan, sudah pasti diselamatkan, maka orang yang percaya itu membalas kasih Tuhan dengan taat kepada Tuhan. Ya. Nah, inilah menjadi inti dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Kalau kita pelajari Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10, ini merupakan nasihat-nasihat praktis. Jadi Rasul Paulus memberitahukan dalam ayat yang kedua, misalnya, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Nah, ini nasihat pada laki-laki tua. Kalau menurut budaya biasanya orang tua bisa bilang gini, saya kan sudah tua, sudah makan asam garam katanya. Ya pantas darah tinggi gitu ya. Sebetulnya bukan karena garam itu tensi itu ya. Karena gula mempengaruhi insulin, akhirnya pengaruh garam. Nah, itu lain lagi ya. Jadi firman Tuhan menasihati, laki-laki tua, jangan engkau dan saya merasa sudah tua. Tidak perlu belajar. Tidak perlu ditegur. Tidak perlu dinasihati oleh firman Tuhan. Tidak boleh. Paulus mengatakan itu. Laki-laki tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Tapi bukan cuma laki-laki tua, perempuan-perempuan tua juga hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Jadi firman Tuhan menasihati siapapun dia yang mengaku diri Kristen, mengaku percaya Yesus, entah tua, entah muda, taat kepada Tuhan. Jangan mempermainkan anugerah Tuhan. Saya sudah selamat. Saya sudah menerima pengampunan dosa. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu panjang sabar. Lalu kita mempermainkan. Tidak. Nah, di dalam ayat-ayat selanjutnya itu ada perempuan muda dinasihati. Orang muda juga dinasihati. Dikatakan nasihati mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ini cocok kan? Biasanya anak muda itu masih semangat, energik, ya juga semangat berbuat dosa. Termasuk semangat simpen gambar porno, video porno. Macam-macam hal orang muda bisa lakukan. Ya,
Dan juga Rasul Paulus menasihati hamba-hamba. Hamba-hamba supaya mereka taat kepada tuannya. Bahkan bukan cuma hamba. Saudara sekalian, dinasihati juga Titus, gembala sidang. Jadi jemaat sekalian, jangan dianggap kita sudah percaya Tuhan, tidak perlu dinasihati, tidak perlu ditegur oleh firman Tuhan, tidak perlu dikoreksi, tidak. Mulai jemaat sampai hamba Tuhan. Saya hitung-hitung, saya menggembalakan jemaat itu sekarang sudah masuk masa pensiun ya, 40 tahun. Saya mengajar di STAS itu 32-33 tahun. Pernah memimpin sinode itu 10 tahun. Apa sudah lulus? Enggak. Makin banyak pengalaman, makin banyak belajar firman, makin saya lihat, ternyata saya ini bodoh. Banyak kesalahan, banyak kelalaian. Makin belajar firman, makin melihat, aduh Tuhan itu panjang sabar. Ya, di masa muda, di masa lalu, banyak hal yang harus Tuhan koreksi. Banyak hal yang Tuhan harus tegur, supaya menjadi orang yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah karena itu, saudara sekalian, mari kita mau rendah hati. Selalu mau tunduk pada Tuhan. Mau belajar firman. Mau ditegur Roh Kudus, mau dipimpin Roh Tuhan, supaya kita boleh berkenan pada Tuhan, hidup kita berbahagia. Dengan kita berbahagia, diberkati Tuhan, kita menjadi alat yang efektif, menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Ya, nah ini inti dari Titus pasal 2.